Hai, pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa burung suka terbang berputar-putar? Itu disebabkan oleh termal. Termal seperti gelembung besar udara hangat yang bergerak naik dari permukaan tanah. Pernahkah kamu menerbangkan layang-layang saat cuaca berangin dan menyaksikannya bergerak naik turun? Bayangkan jika anginnya hangat alih-alih dingin, dan kamu adalah burung atau pesawat luncur. Nah, angin hangat itu adalah termal. Termal terjadi saat matahari memanaskan bumi, dan udara di dekat permukaan tanah menjadi hangat dan bergerak naik. Ini menciptakan kolom udara naik dan bisa ditunggangi burung serta pesawat layang untuk terbang ke angkasa. Sama seperti menggunakan angin untuk menerbangkan layang-layang, burung bisa menggunakan termal untuk terbang tinggi tanpa mengepakkan sayapnya terlalu sering. Mereka bisa berputar-putar di dalam termal dan terus terbang lebih tinggi tanpa mengeluarkan banyak energi. Burung yang sering melakukan mode terbang berputar-putar ini adalah burung pemangsa besar seperti elang, burung pemakan bangkai, dan raja wali. Ketika berputar-putar di langit, burung-burung ini terlihat seperti hanya melayang-layang di sana. Tapi sebenarnya tidak. Ini semua karena termal. Termal membantu mereka karena saat terbang lebih tinggi tanpa merasa lelah, mereka bisa lebih mudah mencari makanan atau mengawasi pemangsa dari posisi bagus di langit. Termal juga penting bagi beberapa hewan terbang lainnya, seperti serangga. Kamu mungkin sering melihat banyak burung terbang berputar-putar bersama. Terus bersama-sama membantu mereka menghemat lebih banyak energi. Beberapa jenis burung, seperti angsa dan bebek, sering terbang dalam formasi V untuk menghemat tenaga. Menariknya, semua burung dalam kawanan bergantian memimpin formasi V. Saat terbang, burung yang berada di depan akan kelelahan, lalu mundur, dan burung lain menggantikannya sebagai pemimpin. Dengan begitu, setiap burung punya kesempatan untuk beristirahat dan menghemat energi. Termal juga bisa menciptakan badai dahsyat seperti badai petir. Dan kadang, ketika kita melihat burung terbang berputar-putar atau membentuk huruf V, itu karena mereka merasakan badai akan datang. Hal ini terjadi karena cuaca buruk terjadi beriringan dengan tekanan rendah. Sistem tekanan rendah adalah wilayah di atmosfer yang tekanan udaranya lebih rendah daripada wilayah sekitarnya. Saat tekanan berkurang, ini menyebabkan udara bergerak dan menciptakan angin. Jika ada cukup uap air di udara, tekanan rendah bahkan bisa menyebabkan badai petir, hujan lebat, hingga angin topan. Burung-burung yang bermigrasi seringkali menggunakan indera pendengaran dan penglihatan yang tajam untuk mendeteksi perubahan kondisi cuaca. Saat badai mendekat, bisa terjadi perubahan tekanan udara, kecepatan angin, dan suhu yang memengaruhi perilaku mereka. Beberapa hewan lain juga memiliki perilaku menarik saat cuaca buruk datang. Sapi dan hewan ternak lainnya berkerumun dalam satu kelompok untuk mencari kehangatan dan perlindungan selama badai. Selain itu, sapi biasanya berbaring di ladang sebelum badai datang untuk mengurangi rasa tidak nyaman. Atau setidaknya begitulah yang mungkin kamu dengar. Atau mungkin informasi ini baru bagimu. Konon, sapi bisa memprediksi cuaca dan berbaring karena merasakan penurunan tekanan udara yang terjadi saat badai mendekat. Tapi sains belum membenarkannya karena tidak ada cukup bukti yang mendukung gagasan ini. Sapi memang suka berbaring sesekali, tapi itu karena berbagai alasan, seperti untuk beristirahat atau merenung. Jadi, kalau melihat sapi berbaring, belum tentu cuaca buruk akan datang. Berbagai penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Salah satunya menemukan bahwa sapi tidak menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan sebelum hujan turun. Sementara penelitian lain mendapati sapi lebih sering berdiri saat hujan akan turun. Tampaknya, belum ada yang menanyakan hal ini kepada sapi-sapi tersebut, yang berarti informasi ini belum tentu benar. Hewan amfibi seperti katak atau kodok bisa memberi kita informasi tentang fenomena alam. Saat mendengar katak bersuara lebih keras dan lebih lama dari biasanya, itu mungkin menandakan badai akan datang. Katak peka terhadap perubahan kelembaban dan tekanan udara, serta cenderung menjadi lebih aktif dan bersuara sebelum badai. Sementara penelitian menunjukkan kodok bahkan bisa memprediksi gempa bumi. Hal ini karena sebelum gempa bumi, terjadi perubahan kimiawi pada kolam tempat kodok hidup. Pergeseran tanah menyebabkan perubahan ini yang kemudian menyebabkan kodok meninggalkan rumah mereka. Para ilmuwan meyakini kita harus mempelajari pola-pola ini untuk memprediksi gempa bumi dengan lebih akurat.
Anjing juga bisa merasakan badai dan guntur. Anjing bisa merasakan perubahan tekanan udara di atmosfer, serta punya indera pendengaran dan penciuman yang lebih baik daripada manusia. Saat badai mendekat, kita bisa mengamati beberapa hal dalam perilaku anjing. Misalnya, mereka mungkin menjadi lebih gelisah atau tidak mau ditinggal, terengah-engah atau mondar-mandir, serta berusaha sembunyi di tempat yang aman. Ini karena anjing bisa merasakan listrik statis yang terkumpul di udara sebelum badai dan menjadi cemas atau takut dengan suara keras serta kilatan petir. Ada cerita bahwa anjing juga bisa memprediksi gempa bumi, meski tidak ada bukti kuat tentang hal itu. Tapi siapa yang peduli? Anjing tetaplah pahlawan kita meskipun tanpa kemampuan itu. Lebah madu juga bisa merasakan perubahan tekanan dan tingkat kelembapan. Jadi, mereka menggunakan informasi ini untuk memprediksi kapan akan terjadi badai. Lebah adalah serangga sosial yang hidup dalam kelompok besar di sebuah sarang atau koloni. Itulah kenapa memprediksi cuaca sangat penting bagi mereka. Mereka harus melindungi sarang dan mengumpulkan makanan sebelum badai datang. Oleh karena itu, bagi lebah, cuaca buruk bisa menjadi liburan yang sudah lama mereka nantikan, yaitu bersantai dan memakan semua makanan yang sudah mereka kumpulkan. Aku pun sama. Laba-laba juga punya kekuatan super dalam hal cuaca. Laba-laba memang tidak bisa memprediksi cuaca, tapi perilaku mereka bisa memberi kita petunjuk tentang suhu di luar. Saat cuaca semakin dingin, laba-laba mungkin akan mencari tempat berlindung di dalam ruangan. Jadi, kalau melihat banyak laba-laba di rumah, bisa jadi ini pertanda cuaca yang lebih dingin akan segera tiba. Kamu mungkin pernah mendengar ular bisa memprediksi gempa bumi. Legenda asal mula kepercayaan ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 373 sebelum Masehi. Ketika ular dan makhluk lainnya konon meninggalkan suatu wilayah sebelum terjadi gempa bumi besar di Yunani. Cerita yang menarik, tapi tidak banyak bukti yang mendukung teori ini. Para ilmuwan mengakui ular dan hewan lainnya memang bisa merasakan gempa bumi beberapa detik sebelum manusia, karena mereka bisa merasakan getaran awalnya dengan lebih baik. Tapi masih belum diketahui apakah mereka bisa mendeteksinya beberapa hari sebelumnya. Bagaimana dengan domba dan indera keenam mereka? Ini memungkinkan mereka memprediksi hujan atau salju. Domba-domba berkumpul berdekatan sebelum badai, yang bisa jadi merupakan cara menghangatkan diri atau melindungi diri dari cuaca. Tapi teori ini masih perlu diuji dan dibuktikan lebih lanjut. Kamu juga akan mendengar serigala melolong saat badai besar. Banyak orang mengira serigala melolong saat bulan purnama. Tapi beberapa ahli percaya bahwa perubahan tekanan udara yang terjadi saat badai besar bisa menyebabkan ketidaknyamanan pada telinga serigala yang sensitif. Dan inilah yang membuat mereka melolong. Tapi sekali lagi, sulit untuk memastikannya karena ada banyak alasan kenapa serigala melolong. Mereka melolong untuk menandakan bahaya, memikat pasangan, dan berkomunikasi dengan kawanannya. Selain itu, tidak ada bukti bahwa bulan purnama membuat mereka melolong saat melihatnya. Tapi itu bagus untuk cerita film. Telinga hiu peka terhadap perubahan tekanan udara dan air yang biasanya berlangsung saat terjadi angin topan dan badai tropis. Beberapa ahli percaya hiu bisa mendeteksi hal ini dan dengan cepat menyelam ke perairan lebih dalam agar tetap aman. Penelitian menunjukkan hiu sering berperilaku seperti ini sebelum badai. Sekali lagi, hal ini belum bisa dipastikan sepenuhnya. Tapi seperti banyak hewan lainnya, hiu punya kemampuan khusus untuk mendeteksi perubahan di lingkungannya dan menggunakannya untuk bisa bertahan hidup dan terus berkembang. Matahari terbenam berwarna ungu. Kamu pasti pernah melihatnya setidaknya sekali dalam hidupmu. Biasanya, ini bukan sesuatu yang buruk dan ada hubungannya dengan cara cahaya merambat. Cahaya yang dihasilkan matahari berwarna putih. Ketika melewati sebuah prisma, kamu akan melihat gelombang cahaya dengan warna yang berbeda, dari merah dan oranye hingga biru, hijau, dan nila. Cahaya biasanya merambat dalam garis lurus kalau nggak ada penghalang. Gelombang cahaya yang lebih pendek, termasuk warna biru dan ungu, akan lebih mudah tersebar ketika bertemu dengan penghalang, seperti molekul dan aerosol di atmosfer. Karena matahari berada rendah di cakrawala saat terbenam dan terbit, cahayanya harus melewati lebih banyak molekul yang menyebarkan cahaya ungu dan biru. Warna yang ditangkap oleh matamu adalah kuning, oranye, dan merah.
Tapi dengan kondisi yang tepat, kamu bisa melihat langit ungu yang indah loh. Kadang-kadang langit ungu muncul karena alasan yang jauh lebih menakutkan. Bisa disebabkan oleh badai, kebakaran hutan, atau badai debu. Konsentrasi uap di udara meningkat dan cahaya menyebar lebih banyak dari biasanya. Debu, matahari yang terbenam, dan tutupan awan yang rendah semuanya berkontribusi pada peristiwa alami ini. Langit berubah jingga dan merah saat senja kalau cahaya masih cukup. Kemudian memancarkan warna merah muda yang bercampur dengan langit biru gelap di atasnya. Ingat nggak apa yang terjadi kalau kamu mencampurkan warna merah muda dan biru? Ya, kamu akan mendapatkan warna ungu. Gak semua badai membuat langit menjadi ungu. Mencoba untuk memprediksi apakah badai itu akan terjadi sama seperti mencoba meramalkan pelangi. Namun, orang-orang melaporkan beberapa badai besar yang membuat langit berubah menjadi ungu. Langit hijau mungkin terlihat spektakuler seperti langit ungu, tapi sebenarnya langit hijau juga menandakan bahaya. Warna ini biasanya menandakan badai petir, badai es, atau tornado sedang terjadi di sekitarmu. Warna yang unik ini adalah hasil dari sinar matahari berwarna kuning yang bercampur dengan cahaya biru yang berasal dari awan badai. Kamu sedang menikmati hari yang cerah di tepi laut dengan angin sepoi-sepoi menerpa rambutmu. Ketika tiba-tiba kamu melihat air mulai surut dari pantai dengan kecepatan tinggi. Ini tanda untuk mulai berlari secepat dan sejauh mungkin dari pantai. Kemungkinan besar tsunami akan datang. Reaksi yang cepat akan memaksimalkan peluang selamat. Kalau kamu melihat permukaan air laut naik tapi nggak terlalu ekstrim, itu bisa menjadi tanda lain dari tsunami yang mendekat. Hal ini terjadi pada 40% kasus, dan air yang datang adalah gelombang tsunami pertama. Gelombang berikutnya, yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya, biasanya menyusul dalam waktu sekitar 10 menit. Hal lain tentang tsunami nih, tsunami sering datang dengan suara yang keras. Orang-orang menggambarkannya sebagai guntur, suara lokomotif, helikopter, atau ledakan keras. Kamu lihat nggak alur air berombak di pantai? Sebaiknya jauhi ya, mungkin ada arus balik di bawah permukaan yang bisa sangat berbahaya. Terkadang, ombak menghantam pantai dengan cara yang aneh yang membentuk arus balik ini. Kamu mungkin melihat gelombang yang aneh atau area dengan warna yang berbeda dari air lainnya. Potongan rumput laut acak yang bergerak ke segala arah adalah tanda peringatan lain arus balik. Kalau terjebak dalam arus balik, cobalah untuk tetap mengapung, tapi jangan melawan arus. Kamu hanya akan membuang energi yang berharga. Berteriaklah minta tolong dan cobalah mengapung di sepanjang pantai. Begitu keluar dari arus, berenanglah secara diagonal ke pantai. Lain kali kalau melihat awan berbentuk kerucut di langit, ingat, ini adalah saat yang tepat untuk mulai mencari tempat berlindung. Kalau awan tetap seperti itu, badai besar akan datang. Namun kalau awan itu mulai berputar-putar, itu berarti awan tersebut akan berubah menjadi tornado. Kalau ada lebah di dekatmu, mereka bisa menyelamatkanmu dari masalah besar suatu hari nanti. Lebah-lebah kecil yang bekerja keras ini menjadi lebih aktif dari biasanya ketika merasa ada badai yang akan datang. Mereka akan mengumpulkan lebih banyak nektar lebih cepat sebelum badai menghantam. Dan setelah selesai, mereka akan selalu kembali ke sarang 10 hingga 15 menit sebelum hujan lebat. Bahkan ketika nggak ada tanda-tanda yang jelas hujan akan datang. Rahasianya ada pada bulu-bulu super sensitif di bagian belakang yang bisa menangkap elektrostatik dari awan badai. Selama berabad-abad, orang-orang menyadari hewan-hewan bertingkah aneh beberapa hari sebelum peristiwa seismik besar. Anjing nggak bisa berhenti menggonggong, sapi berhenti mengeluarkan susu, dan kodok, tikus, dan ular meninggalkan sarang mereka. Sepertinya hewan bisa merasakan gelombang kejut awal yang lebih kecil yang bahkan nggak disadari oleh manusia. Ilmuwan mencoba mencari penjelasan yang tepat untuk hal ini dan melakukan berbagai tes dan eksperimen tanpa henti. Sejauh ini, mereka masih berusaha menjelaskan misteri ini. Kamu mencium bau ozon di udara nggak? Ketika badai petir terjadi, bau paling khas dan menyengat yang bisa dicium adalah bau ozon. Muatan listrik petir membebaskannya dari tempat yang lebih tinggi. Bau hujan lainnya yang lebih enak adalah petrikor. Air hujan membangunkan molekul-molekul pada tanaman, pohon, beton, dan aspal. Aromanya menyebar ke semua tempat. Kamu bahkan bisa merasakan bau itu di mulutmu. Semua ion positif di udara yang dilepaskan oleh petir akan bercampur dengan ozon dan air liurmu.
dan begitulah kamu merasakan logam yang pahit. Ketika petir akan menyambar, kamu mungkin mendengar suara berderak, berdengung, atau bergetar yang aneh yang berasal dari benda-benda logam di dekatnya. Telapak tanganmu mungkin mulai berkeringat. Lalu, kamu merasakan bulu kudukmu berdiri. Itu adalah panggilan yang jelas untuk bertindak, dan tindakan itu adalah lari menyelamatkan diri. Muatan positif mengalir melalui tubuhmu, mencoba meraih bagian badan yang bermuatan negatif. Percaya deh, kamu nggak ingin muatan-muatan ini bertemu. Kalau kamu nggak melihat tempat berlindung yang bisa dijangkau dengan cepat, cobalah untuk membuat dirimu lebih kecil dari benda-benda di sekitarmu. Tinggalkan payungmu dan jauhi pagar kawat, pipa besi, rel kereta api, dan benda-benda logam lainnya. Dan jangan berbaring di tanah. Kemungkinan besar tanah itu basah, yang artinya konduktor listrik yang bagus. Kalau kamu tiba-tiba melihat ada celah-celah di aspal di samping rumahmu, bisa jadi itu adalah tanda peringatan lubang runtuhan. Periksalah bagian dalam rumah. Apakah pintunya mulai macet? Atau mungkin ada celah di tempat pertemuan dinding dan langit-langit? Lemari dan laci dapur yang gak rata, lantai yang miring, tangga yang mulai miring, air yang bocor setiap kali hujan, dan molding yang bergeser. Semuanya merupakan tanda-tanda lubang runtuhan akan segera terbuka. Untuk mengetahui apakah itu benar-benar lubang runtuhan dan seberapa berbahayanya, kamu harus berkonsultasi dengan perusahaan konstruksi. Kalau kamu menemukan lubang runtuhan yang sudah ada di sana, kamu harus menjauhinya. Buat pagar atau ikat tali agar nggak terlalu berbahaya bagi orang lain. Kamu akan butuh bantuan profesional untuk memperbaikinya. Beberapa gunung berapi berteriak ketika akan meletus. Gempa bumi kecil yang sering terjadi sebelumnya menghasilkan dengungan. Sebagian besar nggak terdengar oleh telinga manusia, tapi kadang-kadang mencapai frekuensi yang memungkinkanmu mendengarnya sebagai suara gemuruh atau desisan aneh yang berasal dari tanah. Suara ini dikenal sebagai getaran harmonik. Pada beberapa gunung berapi, ini adalah suara gelembung magma yang bergetar ketika melewati celah-celah di kerak bumi. Tapi nggak selalu seperti ini ya. Kalau ilmuwan berhasil memahami apa yang sebenarnya menyebabkan jeritan gunung berapi ini, mereka akan bisa membuat sistem peringatan dini terbatas untuk letusan gunung berapi. Kalau kamu berada di alam bebas, perhatikan air di anak sungai, sungai kecil, dan sungai. Kalau permukaannya turun dengan cepat, bahkan saat hujan, ini mungkin pertanda akan terjadinya tanah longsor. Dan kalau kamu mendengar suara gemuruh yang samar-samar atau suara yang gak biasa, seperti batu-batu yang saling beradu, bisa jadi puing-puing sedang menuju ke arahmu. Ini adalah tanda untuk segera pergi ke tempat yang aman, seperti sekarang. Mari kita lihat apakah kamu mengetahui rahasia tersembunyi dari hal-hal ini. Panah kecil di samping simbol pompa bensin di dashboard ini mungkin terdengar sangat jelas, tapi tanda ini ada untuk memberitahu di sisi mana tangki bensin berada. Gak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengingatnya, jawabannya ada di depanmu. Musim dingin berarti banyak coklat panas dan mantel yang indah. Katanya orang berpakaian lebih modis di musim dingin. Aku setuju banget, saat cuaca mulai dingin, aku akan mengeluarkan semua pakaian hangat. Penasaran apa arti dari setengah ikat pinggang pada mantel musim dingin favoritmu? Saat ini ikat pinggang itu ada hanya untuk fungsi estetika. Tapi pada awalnya, ikat pinggang ini digunakan untuk mengumpulkan kain ekstra dari jaket yang berfungsi ganda sebagai selimut. Ikat pinggang ini secara harfiah digunakan untuk mengubah selimut menjadi jaket. Sekarang nggak ada yang lebih menjengkelkan daripada mengenakan sweater wool yang indah dan merasa gatal-gatal. Untuk mencegah hal ini terjadi lagi, ini rahasianya. Balikan sweater dan rendam dalam air dingin, tambahkan 2 hingga 3 sendok makan cuka dan diamkan selama beberapa waktu. Tiriskan airnya. Sekarang, selagi sweater masih basah, pijatkan banyak kondisioner rambut ke dalam serat wool dan setelah membiarkannya terendam dalam kondisioner rambut selama sekitar 30 menit, tekan dengan lembut sisa air dari wool dan biarkan mengering di atas handuk. Selesai, nggak ada lagi deh sweater yang gatal. Ini Jumat malam dan kamu mengundang beberapa teman untuk makan hamburger. Kamu mengeluarkan saus tomat Heinz yang lezat itu untuk membuat patty-nya lebih lezat saat matang. Saus tomatnya tampak macet, gak peduli seberapa keras kamu memencet botolnya, saus tomat gak mau keluar. Temanmu memperhatikan dan memberikan tip yang brilian.
Lihatlah tanda 57 pada botol saus tomat, bukan yang ada di logo ya. Itu nggak berarti apa-apa, tapi tanda yang ada di botol itu menunjukkan titik terbaik untuk memencet agar saus keluar. Ini adalah pesta saus tomat semuanya. Kemeja wanita dan pria punya kancing di sisi yang berbeda. Jika hal ini membuatmu bingung, ini penjelasannya. Produsen kemeja pada abad ke-13 mulai memasang kancing wanita di sisi kiri. Sebenarnya kancing adalah tanda kekayaan. Kebanyakan orang mengikat pakaian mereka dengan potongan kain, namun wanita yang lebih kaya punya orang lain untuk memakaikannya. Seperti pelayan kamar, kancing di sebelah kiri memudahkan wanita untuk didandani oleh wanita lain, dan gaya ini berkembang dari waktu ke waktu dan para produsen terus melakukannya hingga saat ini. Kalau kamu melihat es yang keruh dalam minumanmu, kalau jadi kamu sih, aku akan membuang semuanya. Bayangkan kamu pergi ke kedai pizza lokal, begitu tiba, mulutmu berliur memikirkan isi ulang soda gratis yang akan kamu dapatkan. Sambil menunggu pizza datang, kamu pergi ke mesin soda. Hal pertama yang kamu lakukan adalah mengisi gelas dengan es sampai penuh, dan kamu melihat esnya sedikit lebih keruh dari biasanya. Kenapa begitu ya, pikirmu? Haruskah kamu membuangnya atau tetap menuangkan soda? Tergantung cara membekukan es akan membeku dari luar ke dalam. Yang pertama membeku adalah air yang paling bersih, mineral dan kotoran akan terdorong ke bagian tengah es batu, membuat es menjadi keruh. Dalam hal ini, pilih aja es batu yang jernih. Es yang jernih berarti hanya berisi air, kamu nggak akan sakit perut. Rasanya lebih enak dan akan bertahan lebih lama, menjaga minumanmu tetap dingin untuk waktu yang lebih lama. Udara yang terjebak di dalam es batu akan menguap dan kotoran akan mencair lebih cepat daripada air yang sebenarnya, sehingga kamu akan mendapatkan es batu yang sangat kecil. Kalau kamu butuh kabar baik, mesin es komersial cenderung menghasilkan es batu yang jernih. Selamat menikmati minuman sepuasnya. Keyboard nggak selalu disusun seperti sekarang ini. Keyboard pertama dibuat untuk mesin tik. Ingat mesin tik? Keyboard disusun berdasarkan urutan abjad, A berada tepat di samping B dan C, dan seterusnya. Jadi kenapa sistem yang kita kenal dan miliki saat ini disebut QWERTY? Awalnya kalau kamu mengetik tombol terlalu cepat, lengan logam yang menahan huruf akan macet. Solusinya adalah menyebar pasangan huruf yang umum digunakan seperti ST, dan baris atas akhirnya menggunakan huruf QWERTY yang memungkinkan juru ketik mengetik lebih cepat dengan risiko kemacetan yang jauh lebih sedikit. Sistem ini masih digunakan sampai sekarang. Kalau kamu tumbuh besar di daerah off-road, kamu mungkin terbiasa melihat jeriken di sekitarmu. Jeriken sangat penting saat bensin di tangkimu hampir habis kan? Dan kamu berada ratusan mil dari pom bensin terdekat. Jeriken dapat membawa hingga 5 galon bahan bakar, tapi kamu penasaran nggak kenapa jeriken punya 3 pegangan yang berbeda? Fitur aneh ini dirancang untuk mempertimbangkan betapa beratnya membawa bahan bakar. Kalau kamu sendirian, gunakan pegangan tengah, hal ini akan mendistribusikan beban dengan lebih baik. Tapi kalau kamu punya sepasang tangan ekstra, kamu bisa memegang pegangan di kedua sisi dan membawanya. Itu juga berarti kamu adalah seorang mutan. Mari beri dia tepuk tangan. Prok, prok, prok. Saku kecil di dalam pakaian dalam wanita sebenarnya bukanlah saku, ini disebut buhul celana dalam. Buhul ini terdiri dari kain tambahan yang dijahit untuk tujuan higienis. Tapi kebanyakan produsen nggak ingin menghabiskan uang ekstra untuk menjahit kedua ujung kain, jadi ini berubah menjadi sebuah saku. Sementara itu, apakah kamu pernah memeriksa bagian dalam tutup botol soda? Tutup botol kaca dilengkapi fitur khusus, lapisan plastik bening. Dan enggak, plastik ini nggak diciptakan hanya untuk membagikan hadiah dan kode hadiah. Lapisan plastik ini berfungsi untuk menjaga minumanmu tetap bersoda. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menjaga karbon dioksida di dalam botol, dan orang yang memikirkan hal itu hebat sekali ya. Aku suka sekali minuman bersoda. Sekarang kalau kamu butuh penggosok panci, coba deh ini. Setiap kali kamu membeli jeruk di supermarket, jangan buang kantong jaringnya ya. Simpan dan buatlah pembersih panci sendiri. Kamu hanya perlu mengikatnya dan alat ini sudah siap. Ini akan bekerja dengan baik pada piring dan membersihkan panci dan wajan yang kotor.
Katakanlah kamu sedang berada di tempat umum dan harus menggunakan kamar kecil. Tahukah kamu ke arah mana kertas alas dudukan itu harus diletakkan? Kebanyakan dari kita meletakkannya ke arah belakang karena kupikir hal ini nggak pernah diajarkan di sekolah. Tapi sebenarnya kertas itu harus diletakkan ke arah depan. Dengan cara ini, kertas nggak akan menyeret kuman-kuman. Jangan membuang botol kaca yang kosong ya. Simpan aja botol yang punya gagang yang lebih panjang untuk menyirami tanaman. Kamu hanya perlu mengisinya dengan air dan meletakkannya secara terbalik ke dalam pot, dorong perlahan ke dalam tanah, dan biarkan di sana. Air akan berpindah ke dalam pot saat tanah menjadi kering, cocok untuk semua orang yang selalu lupa menyiram tanaman rumah mereka. Tips berkebun dalam ruangan lainnya, agar air nggak bocor di dasar tanaman, gunakan aja penyaring kopi. Letakkan di dasar pot sebelum menambahkan tanah dan tanaman, penyaring ini akan mencegah air tumpah keluar dari pot. Panduan warna tali ikat roti. Coba deh, hafalkan ini sebelum kamu belanja ke supermarket ya. Mungkin kamu pernah memperhatikan sebelumnya, tapi kantong roti punya label kecil dengan warna yang berbeda. Setiap warna label menunjukkan hari dalam seminggu ketika roti itu dibuat. Hal ini membantu pemilik toko dan konsumen mengetahui seberapa segar roti yang mereka beli. Senin berwarna biru, Selasa berwarna hijau, Kamis berwarna merah, Jumat berwarna putih, dan Sabtu berwarna kuning. Kalau hari Minggu, tukang roti juga butuh hari libur lah ya. Bisakah kamu menolak kekuatan bubble wrap? Kebanyakan orang sangat tergoda oleh bubble wrap sehingga nggak mungkin mendiamkannya untuk waktu yang lama. Tapi tahukah kamu bahwa bubble wrap pada awalnya nggak diciptakan untuk membungkus sesuatu? Sebuah tim insinyur dan seorang penemu mencoba mengembangkan kertas dinding bertekstur. Mereka mencoba merekatkan 2 tirai kamar mandi bersama-sama untuk menangkap gelembung udara untuk memberikan permukaan yang lebih tinggi pada kertas dinding. Namun publik nggak suka dengan ide mereka. Baru setelah beberapa tahun kemudian, mereka memahami bubble wrap adalah bahan pembungkus yang sempurna. Yuk kita tepuk tangan untuk penemuan yang tak lekang oleh waktu ini, atau lebih baik lagi, letusin bubble wrap yuk. Halo tamu-tamu terhormat, selamat datang di Akuarium Terang. Di sini, kamu akan melihat makhluk laut dan samudera yang paling berbahaya. Tapi jangan terkecoh ya. Kamu mungkin banget ketemu salah satu hewan bawah air ini pas jalan-jalan di pantai loh. Jadi, perhatikan baik-baik sekarang, agar kamu terhindar dari bencana. Ini ikan apa batu ya? Yang lagi kamu lihat umum dikenal sebagai stonefish atau ikan batu. Tapi namanya yang lebih keren termasuk ikan dornorn atau sinanseya. Kalau suka menyelam dan mengamati bawah air, mungkin tanpa disadari kamu sudah ketemu ikan ini. Tampilannya bikin ikan ini hampir nggak mungkin dibedakan dari batu sungguhan karena warnanya yang abu-abu dan berbintik-bintik. Terutama kalau kamu memakai kacamata snorkel yang berkabut. Jadi, kamu harus fokus sebab konsekuensinya bisa parah. Karena ikan batu adalah ikan yang dikenal paling beracun. Meskipun beberapa jenis ikan batu diketahui hidup di sungai, kebanyakan ditemukan di terumbu karang di dekat Samudra Tropis Pasifik dan Hindia. Duri sirip punggungnya yang mirip jarum akan berdiri jika terganggu atau terancam, lantas menyuntikkan racun yang dikandungnya. Alasan paling umum kenapa sengat ikan batu muncul adalah perenang yang menginjaknya tanpa sadar. Tapi nggak di air pun, kamu tetap bisa disengat ikan ini loh. Karena ikan ini bisa bertahan di luar air sampai 24 jam. Makanya, kamu juga harus hati-hati pas melangkah di pantai. Orang-orang yang disengat ikan batu menggambarkan rasanya yang sangat menyedihkan. Racunnya dapat menimbulkan infeksi, dan dalam beberapa kasus, racunnya bisa menyebabkan syok dan kelumpuhan. Mungkin agak mengejutkan, tapi meskipun reputasinya buruk, ikan batu bisa dimakan jika dimasak dengan benar. Kalau ikan ini dipanaskan, racunnya terurai. Dan jika sirip punggungnya sebagai sumber utama racun dibuang, stonefish mentah juga bisa disajikan sebagai bagian dari sashimi. Makhluk ini mungkin kayak berasal dari film sci-fi, tapi dia benar-benar nyata loh. Kenalan yuk sama gurita cincin biru. Jangan tertipu sama ukuran kecilnya ya, yang berkisar antara 12 sampai 20 cm, termasuk lengannya. Sebab hewan ini penuh racun yang dapat merugikan sampai 26 orang dalam beberapa menit. Seperti halnya ikan batu, gurita cincin biru juga ditemukan di Samudra Pasifik dan Hindia, dari Jepang sampai Australia.
Gurita ini biasanya hidup di terumbu karang dan area berbatu-batu di dasar laut. Sebagian juga bisa ditemukan di kolam pasang surut, petak-petak rumput laut, dan alga. Gurita cincin biru sebenarnya nggak agresif. Kalau lagi nggak cari mangsa, kepiting dan udang misalnya, atau mencari pasangan, gurita ini sering bersembunyi di bawah sampah laut, kulit kerang, atau di ceruk-ceruk. Cuma kalau diprovokasi, tersudut, atau dipegang, hewan ini jadi berbahaya bagi manusia. Ketika terancam, warnanya berubah jadi kuning terang dan cincin biru menyala muncul di seluruh tubuhnya sebagai peringatan kepada calon predator. Biasanya gigitannya nggak disadari, jadi kamu nggak akan tahu sampai sudah terlambat. Racun gurita cincin biru dapat menyebabkan pusing dan hilangnya kemampuan mengindra dan motorik, dan akhirnya kelumpuhan. Jadi hati-hati sama tanganmu ya, dan cepat mundur kalau kamu melihatnya. Bukan, itu bukan karangan bunga. Jadi jangan coba-coba petik dan mencium makhluk mirip tabung pink itu ya. Yang ada di depanmu ini adalah hewan laut bernama landak laut bunga. Mungkin kelihatan indah, tapi jangan tertipu oleh tampilannya. Hewan ini dinobatkan sebagai jenis landak laut atau bulu babi paling berbahaya dalam rekor dunia Guinness 2014. Landak laut bunga menghuni area tropis Indo-Pasifik Barat dan ditemukan di antara terumbu karang, bebatuan, pasir, dan petak rumput laut di kedalaman 0 sampai 90 meter. Fitur paling menonjol dari hewan ini adalah pedicellarianya, yaitu organ pertahanan berbentuk cakar yang juga ditemukan pada bintang laut. Yang bikin landak laut bunga berbeda dari landak laut lainnya adalah bentuk pedicellarianya mirip bunga. Sama kayak nama hewan itu sendiri, dan biasanya berwarna putih keping-pingan atau putih kekuningan dengan titik ungu di tengahnya. Di bawah bunga ini tersembunyi duri-duri tumpul. Meskipun banyak landak laut mengirim racun lewat durinya, landak laut bunga mengirim racunnya melalui pedicellarianya atau bunganya. Kalau nggak diganggu, ujung-ujung bunga ini biasanya mengembang berbentuk bundar seperti cangkir. Di permukaannya terdapat sensor kecil-kecil yang dipakai untuk mendeteksi ancaman. Dan begitu menyentuh ancaman itu, bunga-bunga ini langsung menutup dan mulai menyuntikkan racun. Anehnya, cakar-cakar kecil bunga itu kadang bisa patah dari batangnya, menempel di titik kontak, dan terus menginjeksi bisa selama berjam-jam ke siapapun yang menyentuhnya. Hihi. Mirip genangan raksasa es krim raspberry meleleh kan? Maunya, tapi ini ubur-ubur surai singa atau ubur-ubur merah Arktik atau jelly rambut. Ubur-ubur ini dikenal lebih menyukai air dingin. Karena itu kebanyakan bisa ditemukan di Laut Arktik, Atlantik Utara, dan Pasifik Utara. Tapi ubur-ubur ini juga mungkin ditemukan di sekitar Kepulauan Britania dan juga di perairan Skandinavia. Ubur-ubur surai singa adalah salah satu spesies ubur-ubur terbesar yang kita kenal. Ubur-ubur ini memperoleh namanya dari tentakel panjangnya yang mirip rambut yang panjangnya bisa mencapai 3 meter. Dan meski rata-rata diameter lonceng ubur-ubur ini sekitar 50 cm, kadang-kadang bisa lebih loh. Ubur-ubur surai singa terbesar pernah terlihat di tahun 1865 di lepas pantai Massachusetts. Panjang tentakel ubur-ubur ini mencapai sekitar 36 meter dan diameternya 2 meter. Biar lebih jelas, itu lebih panjang daripada paus biru. Ubur-ubur surai singa berburu dengan menjulurkan tentakelnya keluar dan membentuk perangkap untuk menangkap mangsa. Karena ubur-ubur ini memiliki sekitar 1.200 tentakel menyengat, ikan akan sangat beruntung kalau bisa lolos darinya. Sengatan ubur-ubur surai singa biasanya nggak mengancam nyawa, tapi kamu masih harus menghindari berenang ke dalam tentakelnya karena akan sangat sakit bagi manusia. Dan jika kamu lihat ubur-ubur ini terdampar di pantai, lebih baik jangan disentuh ya, karena dia masih bisa menyengat lama setelah berada di pantai. Fakta seru nih, ubur-ubur surai singa muncul dalam cerita Sherlock Holmes, The Adventure of the Lion's Mane, sebagai tersangka. Tapi tenang, kami nggak akan spoiler kok. Hewan laut terakhir yang sedang kamu lihat adalah ular laut. Dan ya, hewan ini lain dari belut laut. Ada 60 spesies ular laut yang teridentifikasi. Sebagian besar bisa ditemukan di perairan tropis dan subtropis Samudra Hindia dan Pasifik, dan makhluk ini sudah ada selama jutaan tahun. Untuk memudahkan, ilmuwan telah memisahkan semua spesies ular laut yang berbeda menjadi 2 kategori, ular laut sejati dan krait laut atau erabu. Ular laut sejati menghabiskan sebagian besar waktunya di laut, sedangkan krait laut bisa menghabiskan sebagian waktunya di darat.
Jika melihat ular di pantai, kamu bisa membedakan apa itu ular darat atau laut dengan melihat ekornya. Kalau ekornya mirip dayung, maka yang kamu lihat itu ular laut. Tapi selalu pastikan untuk jaga jarak ya. Semua ular laut butuh naik ke permukaan secara teratur untuk mengambil napas, karena nggak punya insang. Karena itu, kamu bisa aja ketemu ular laut pas berenang. Kalau itu terjadi, lebih baik kamu menjauh secepat mungkin karena kebanyakan ular laut lebih berbisa dibanding rata-rata ular kobra atau ular derik. Tapi, karena ular laut cuma menyerang kalau diprovokasi, kasus gigitan cukup langka. Satu lagi nih, fakta seru tentang ular laut. Ini adalah satu-satunya reptil yang melahirkan di laut. Mayoritas ular laut menyimpan telurnya dalam tubuh mereka sendiri dan melahirkan ular yang hampir terbentuk sempurna sambil berenang. Kecuali krait laut bibir kuning. Krait laut jenis ini pergi ke darat untuk bertelur. Oh iya, ingat ikan batu di awal tur kita tadi? Ternyata ikan ini jadi mangsa ular laut loh. Ya, emang udah begitu rantai makanannya. Ya ampun, ada tornado besar yang berjalan ke arahmu dan pergerakannya cepat sekali. Angin puting beliung ini bisa bergerak dengan kecepatan dahsyat sampai 400 km per jam. Ditambah lagi, angin ini bisa berjalan sepanjang 80 km dan lebarnya bisa mencapai 1,5 km. Kadang kamu bisa melihatnya datang dengan jelas, tapi di beberapa kasus, angin ini tersembunyi di balik awan rendah atau hujan. Puting beliung seolah diam-diam mendekatimu, dan kamu bahkan tidak melihatnya. Umumnya, tornado berkembang dengan cepat dan tidak ada yang bisa memperingatkanmu kalau dia sudah terlalu dekat. Sekarang, badai mengerikan ini sudah dekat sekali. Ayo, kamu masih sempat mencari tempat aman. Punya basement? Sembunyilah di sana. Atau mungkin, ya, ini memang agak gila sih. Tapi gimana kalau kita coba masuk ke dalam tornado dan lihat seperti apa di dalamnya? Ada tornado yang berbentuk seperti uliran tali. Ada juga yang seperti awan lebar dan berbentuk corong. Nah, kayak gini contohnya. Coba lihat pusaran angin yang terbentuk dari badai ini. Pusarannya memanjang ke bawah sampai ke tanah. Seringkali, hujan es juga terjadi di saat seperti ini. Ada sekitar 1.000 tornado per tahun di Amerika sendiri. Texas memegang rekor dengan sekitar 120 tornado per tahun. Rekor yang gak pantas dibanggakan. Tapi, biasanya kamu bisa melihat angin puting beliung di tornado Alley. Ini adalah tanah lapang di wilayah utara tengah Amerika. Tornado ini terbentuk saat udara hangat dan lembab yang datang dari Meksiko bertemu dengan udara dingin dan kering dari Kanada. Keduanya bertabrakan dan berubah menjadi badai dahsyat yang akhirnya membentuk tornado. Kamu bisa melihat sebagian besar tornado di sana antara bulan April sampai Juni. Tapi akhir-akhir ini ada juga yang terjadi di bulan Desember. Kekuatannya beragam, dari badai debu biasa sampai angin kencang yang bisa menerbangkan mobil, pohon-pohon besar, atau bahkan rumah. Tapi ini kesempatan langka. Kamu nggak pernah sedekat ini dengan tornado kan? Dan ini tornado raksasa. Kamu jarang melihat tornado sebesar ini. Oke, kamu siap? Udah makin dekat nih. Kamu merasakan angin semakin kencang selagi puing-puing dan debu mengenai wajahmu. Kamu menutup mata dan kamu pun masuk ke dalam tornado. Gokil! Angin kencang membawamu berputar-putar. Kamu pun terbang. Kamu pusing. Merasa kayak Dorothy di film Wizard of Oz? Mungkin sekarang saat yang tepat untuk melihat apa yang terjadi denganmu selagi kamu di dalam dan berputar-putar di bawah angin. Tunggu. Itu motor tetanggamu yang ikut muter-muter. Semoga gak mendekat ya. Nah, ayo kita luangkan waktu sejenak untuk mengejar ketertinggalan. Mungkin kamu bisa selamat saat berada di tengah-tengah amukan tornado. Tapi ya jujur aja, ini gak mudah. Hal pertama yang akan kamu rasakan mungkin perubahan suhu. Di dalam puting beliung dahsyat ini, suhunya bisa 2 derajat lebih dingin daripada di luarnya. Itu karena pusat corong tornado selalu berputar. Bentuknya yang seperti corong membuat bagian dalam pusaran menjadi lebih dingin dan membuat saluran udara menjadi lebih tipis dari biasanya. Udaranya akan menjadi 20% lebih tipis dari yang kamu rasakan di ketinggian misalnya. Semoga kamu gak berencana menetap di sana ya. Info aja nih, tekanan atmosfer di dalam pusaran ini rendah banget sampai paru-parumu gak mampu menyerap oksigen. Sebagai gambaran, bernapas di dalam tornado itu kayak mencoba menghirup udara di ketinggian 26.000 kaki. Itu udah level pro, sama kayak kalau kamu lagi mendaki Everest. Jadi, ya, kamu bakal butuh bantuan cuma untuk bisa bernapas kayak biasa. Singkatnya, kamu mungkin bakal pingsan setelah beberapa menit.
Tapi jangan khawatir, aku udah bawa masker spesial ini, jadi kamu tetap bisa bernapas. Hei, nyadar nggak? Aliran udara dari dalam tornado itu lancar banget. Orang yang mengamati badai kadang bisa masuk ke dalam tornado. Setelahnya, dia bilang semuanya kelihatan begitu kacau dengan awan dan angin yang berputar-putar. Dari dalam, udaranya mulus, tapi bukan berarti kamu nggak akan terombang ambing juga. Dan di dalam sana, bukan cuma ada kamu. Kamu nggak cuma melihat motor tetanggamu, kayu, bata, kaca juga ada. Atau mungkin bahkan mobil, sapi, rumah, atap, dan objek-objek besar lainnya. Kamu beruntung kalau nggak ada yang menabrakmu selama di dalam kekacauan itu. Dengan puing-puing yang kecepatannya bisa sampai 500 km per jam, mustahil kamu bisa menghindarinya. Tapi katakanlah keajaiban terjadi dan kamu bisa melewatinya. Sekarang kamu merasa pusing banget dan bertanya-tanya, kapan semua ini akan berakhir? Dan apakah kamu bisa keluar dari tornado raksasa ini? Tornado itu akhirnya akan melambat. Ini terjadi karena udara dingin memasuki pusaran. Tapi cuma karena semuanya melambat, bukan berarti kamu bisa rileks. Tapi mungkin perutmu bakal lebih tenang, karena kamu udah gak muter-muter lagi. Tapi tornado itu bakal menjatuhkanmu dari ketinggian berapapun saat tornado itu berhenti. Kalau kamu lagi di pedesaan, mungkin ada jerami yang bisa jadi alas jatuhmu. Tunggu, kita lagi bahas puting beliung yang tingginya lebih dari 45.000 kaki. Jadi itu nggak bakal berguna. Semoga kamu bawa parasut ya. Dan sekaranglah saatnya membukanya, ya kan? Tenang, tenang. Aku suka akhir yang bahagia kok. Jadi aku bakal bantuin kamu. Nih, sekarang kamu turun dengan perlahan sambil melihat pemandangan. Tapi itu kalau kamu bisa sih, kan kamu pusing banget tuh. Loh, kok langit di sebelah kirimu terang dan cerah? Ini biasa kok, tornado seringnya terbentuk di ujung badai. Ini kayak batas antara dua dunia yang berbeda. Sebelum terbentuk pun, cuacanya nggak berangin dan udaranya stabil banget kan? Oke, kita tahulah ya skenario semacam ini mustahil terjadi. Jadi sebaiknya cari tempat aman secepatnya kalau ada tornado mendekat. Masuk ke tempat persembunyian bawah tanahmu, atau kalau nggak ada, basementmu bisa jadi pilihan. Persiapkan TV atau radio yang bisa pakai baterai. Jangan lupa baterai barunya. Atau bisa juga perangkat berinternet supaya kamu bisa mendengar kabar terbaru tentang tornado. Bawa juga makanan yang tahan lama, air, dan kebutuhan penting lainnya. Ternyata ada orang yang benar-benar terseret ke dalam tornado dan selamat dari sana. Tornado itu menjatuhkannya beberapa ratus kilometer dari tempat awal tanpa tergores sedikit pun. Ya, hitung-hitung bisa hemat ongkos ojol deh. Tapi kamu nggak bisa mastiin kamu tetap selamat atau di mana kamu mendarat. Akan sangat sulit untuk bisa keluar dari tornado yang besar dan kuat, kayak Supercell. Supercell masuk dalam kategori badai yang paling kuat, biasanya badai petir. Dan bayangkan kalau kamu terseret pusaran air. Mungkin bisa aja aman, karena awalnya pusaran air itu lemah dan terbentuk di perairan hangat. Jadi, ini mungkin kayak kamu lagi di spa. Ya, paling nggak sampai pusaran itu bergerak ke daratan dan berubah jadi tornado beneran. Dust Devil atau angin puting beliung beda lagi. Mungkin emang nggak gede-gede banget, tapi ini berupa kolom udara yang berputar kencang. Kamu bisa dengan mudah melihatnya karena debu dan tanah yang dibawanya. Makanya kamu butuh kacamata. Tapi kacamataku ketinggalan. Aku nggak bisa bantu kamu kali ini. Tapi ini nggak ada hubungannya sama badai petir kok. Semoga informasi ini bisa bikin kamu tenang. Tapi kayaknya nggak ada yang bakal tenang kalau dipikir-pikir lagi. Tapi kalau kamu mau masuk ke tornado api, aku bakal bawain kamu setelan khusus yang bisa bikin kamu tetap aman saat berputar di antara asap, gas, dan api. Aku janji, kolom di tornado api itu sempit dan corongnya naik ke udara, mirip kayak Dust Devil. Dan pastinya panasnya gila-gilaan. Selagi updraft jadi lebih kuat, dan kalau ada bahan bakar kering yang cukup, pusaran api bisa berubah jadi tornado api yang membentang dari tanah ke langit dan bergerak dengan sangat cepat. Aduh, udahan dulu kali ya, aku pusing. Kamu ngerasa ada gemuruh dari bawah, bukan perut kamu kok. Suaranya rendah dan seram. Kamu ngangkat kepala kamu, lalu ngelihat cahaya aneh. Itu kayak bola berkilau yang melayang tinggi di langit. Kamu menelan ludah. Fenomena itu disebut cahaya gempa. Cahaya gempa memang kurang dipahami sih, tapi saksi bilang cahaya gempa punya berbagai bentuk dan ukuran. Bisa dalam bentuk bola cahaya,
petir, pita, dan kilau stabil di langit. Nggak lama setelah itu biasanya terjadi gempa kencang. Saintis nggak bisa menjelaskan kenapa cahaya itu muncul, dan cahaya itu emang nggak selalu muncul. Ada yang bilang itu adalah reaksi gas bawah tanah yang dilepaskan ke atmosfer. Nggak lama kemudian gempa terjadi, tapi untungnya nggak sekencang yang kamu kira. Tanah bergetar, tapi kamu masih bisa tetap berdiri. Gempa itu berhenti nggak lama setelah dimulai, lalu kamu berjalan pulang. Di jalan pulang kamu melihat kilat dan mendengar retakan keras. Petir menyambar sebuah pohon di dekat tempat kamu berdiri. Pohonnya terbakar dan ada kolom api yang naik ke langit. Hujan belum turun juga dan pilar itu semakin tinggi. Kamu pernah dengar tornado api? Fenomena ini terjadi waktu angin terperangkap di dalam lingkaran dekat tanah karena adanya perbedaan tekanan udara. Tornado mini ini biasanya gampang dilihat. Puing kecil, debu, pasir, dan daun terangkat dan mulai terbang melingkar cepat. Tapi kalau ada api di dekat sana, corongnya bisa menarik api dan bikin api itu jadi lebih besar. Kobaran apinya berputar-putar, semakin tinggi dan akhirnya membuat menara yang berputar. Untungnya, tornado api cepat padam dan biasanya nggak menyebabkan kerusakan besar. Tapi jangan sembunyi dari badai kayak di bawah pohon ini ya. Pohon unik ini ada di Florida dan di beberapa bagian pesisir Karibia. Dari luar, pohon ini kelihatan biasa aja. Batang abu-abu, daun hijau, dan buah yang mirip apel kecil. Tapi ingat, jangan pernah metik apel ini dan jangan berdiri di samping pohon ini, terutama waktu hujan. Ini adalah pohon mancinil. Pohon ini dianggap pohon paling berbahaya di dunia. Batang, kulit, ranting, dan buahnya mengandung getah beracun. Kena satu tetes cairan asam korosif ini aja bisa bikin kulit rusak parah. Pohon ini bisa mengeluarkan getahnya, dan kalau nggak sengaja megang, tangan kamu bisa melepuh. Nah, waktu hujan, tetesan air jatuh ke pohon ini dan bercampur dengan racunnya. Air juga bisa menciprat dari kulitnya dan kena kulit kamu. Makanya, jangan berdiri di dekat pohon ini ya. Hampir nggak ada semak-semak atau jamur di sekitarnya. Hewan juga menghindari pohon ini, dan manusia nggak menebangnya ataupun memetik buahnya. Kamu juga nggak bisa bikin api unggun dari rantingnya. Kayu yang dibakar dari pohon ini bisa mengeluarkan asap beracun yang merusak mata. Warga lokal sih udah nggak asing sama pohon ini. Tapi turis bisa nggak sengaja terkena racunnya. Makanya kebanyakan pohon mancinil dikasih tanda dengan cat atau dengan papan peringatan. Di Venezuela Barat, warga lokal yang tinggal di dekat sungai Catatumbo nggak takut petir. Soalnya mereka ngelihat petir hampir setiap malam. Kira-kira mulai dari jam 7 malam sampai subuh. Petir Catatumbo yang abadi ini pernah berhenti selama beberapa bulan, dari Januari sampai Maret 2010. Mungkin karena kekeringan ya, atau mungkin habis baterai. Pada tahun 1991, saintis berkata fenomena itu terjadi karena arus udara dingin dan hangat bertemu di wilayah ini. Teori lain mengatakan petir itu terjadi karena ada uranium di batuan dasarnya. Enggak semua petir terjadi di dalam awan loh. Ada fenomena langka bernama petir vulkanis. Petir ini terjadi di atas gunung berapi dan yang paling terkenal ada di Jepang. Gunung berapi ini meletus hampir setiap hari dan memuntahkan awan hitam ke langit. Jadi ada awan gunung berapi yang super seram, ditambah petir. Wow! Petir biasa terjadi saat badai, waktu kristal es saling berbenturan. Di petir vulkanis, abu vulkanis bertabrakan, menciptakan gesekan dan berkilap di langit. Di tempat paling panas dan salah satu tempat paling kering di bumi, Gurun Danakil, Afrika, suhunya sering melebihi 50 derajat Celcius. Tempat yang aneh ini punya banyak gunung berapi aktif dan geyser yang memuntahkan gas beracun seperti klorin dan sulfur. Air yang hijau terang, biru dan kuning adalah air hujan dan air laut yang dipanaskan oleh magma. Kalau salah langkah di sini, nasib kamu akan mengenaskan. Ini terjadi pada bulan Juni 2009. Orang-orang di beberapa wilayah di Jepang meninggalkan rumah mereka setelah hujan deras. Mereka menemukan ikan, katak, dan kecebong di mana-mana. Ladang, jalanan, halaman, dan atap dipenuhi sama hewan air ini. Seorang pria bahkan kaget ngelihat 13 ikan karper di atas dan sekitar truknya. Wah, sampai dihitung ya. Gak ada yang tahu dari mana asal hujan aneh itu. Tapi teori paling populer menyebutkan kalau hewan-hewan ini terbawa puting beliung kencang ke atmosfer atas, lalu jatuh ke tempat-tempat yang enggak terduga. Selamat datang di Danau Abraham di Kanada.
Danau ini benar-benar beku. Kalau jalan di atas esnya yang transparan, terus ngelihat ke bawahnya, kamu nggak akan ngelihat ikan. Cuma ada gelembung beku dan misterius di sana. Gelembung itu mirip awan kecil yang membeku, atau ubur-ubur yang lupa bawa jaket musim dingin. Gelembung kecil ini berjumlah ribuan dan mengandung metana. Tapi jangan coba-coba menggali esnya buat nyentuh gelembung ini ya. Metana sangat mudah terbakar. Gas ini dihasilkan oleh bakteri yang makan daun, rumput, serangga, atau makhluk hidup lain yang masuk ke danau. Waktu metana bersentuhan sama air yang beku, terbentuklah puluhan ribu bola kecil beku. Waktu esnya meleleh, bola-bola ini terbuka dan berdesis. Ada danau kayak gini juga di beberapa pantai Samudra Arktik loh. Di sana, ukuran gelembungnya bisa beberapa kali ukuran balon udara. Emang cantik sih, tapi jelas nggak aman. Danau mengejutkan lainnya ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa nih. Kamu lagi mendaki gunung berapi yang besar, dipenuhi dengan rumput dan pepohonan. Itu sepertinya gunung berapi tidur, tapi asap keluar dari kawahnya. Kamu mendaki ke puncak, lelah, capek, keringetan. Kamu siap buat nyegerin badan deh pokoknya. Hebat, kamu berhasil sampai di puncak. Waktu kamu lihat ke kawahnya, gak ada lahar. Cuma ada danau cantik warna toska terang di bawah sana. Itu mirip oasis. Bisa nyebur nih kayaknya. Kamu lari ke bawah dan siap buat nyebur. Tunggu, itu bukan air, tapi asam. Gas belerang masuk ke danau dari bawah gunung berapi. Danau itu sendiri dipenuhi logam. Waktu gasnya menyentuh logam itu, terbentuklah air toska yang indah. Maksudnya asam. Mendingan balik lagi ke desa terdekat deh. Istirahat, terus pulang malamnya pas agak dinginan. Saat gelap, danau itu seperti berkilau. Tepat di atasnya, kamu ngelihat awan kecil yang meledak dipenuhi cahaya. Gas belerang itu keluar dari danau, menyatu dengan udara dan mengeluarkan cahaya biru terang. Tapi tetap jaga jarak ya. Laut berubah jadi merah darah dan nggak ada makhluk hidup yang bisa selamat. Pasti guna-guna deh itu. Bukan kok, itu alga kecil yang menyebar dan ngasih warna kayak gini yang disebut red tide. Alga ini memiliki racun yang merusak mamalia laut, burung dan penyu, juga makhluk yang memakan hewan-hewan itu. Nah, kalau buat manusia, kita bisa mengalami masalah pernapasan atau keracunan makanan. Kadang kapal besar bisa tenggelam di lautan tanpa penyebab yang bisa kita lihat. Penyebabnya seringkali adalah kantong gelembung yang dihasilkan gunung berapi bawah laut meskipun nggak aktif. Gunung berapi produktif itu tersembunyi di bawah 2.600 meter dari permukaan air. Saat aktif, gunung berapi itu sama kayak gunung berapi di daratan dan bisa menyebabkan tsunami besar. Pohon ini mirip botol ya, wajar aja kalau namanya pohon botol. Pohon ini tumbuh di Namibia. Turis-turis datang buat ngelihat pohon ini. Tapi jangan dekat-dekat, soalnya ini salah satu pohon paling berbahaya di bumi. Getah yang mengalir di dahannya sangat beracun buat tubuh manusia. Tapi keindahan pohon ini adalah daunnya yang cantik warna putih pink dengan bagian tengah merah. Ada loh pohon yang pernah dipakai sebagai penjara. Pohon ini tumbuh di Australia Barat. Dulu sekali ada sel buat napi di dalam pohon penjara boab. Para napi biasanya dikurung di sana semalam aja. Setelah itu mereka dibawa ke tujuan akhir. Penjara ini dibangun lebih dari 1.500 tahun lalu dan sampai sekarang kondisinya masih bagus. Turis yang datang ke tempat itu bisa ngintip bagian dalamnya.